Hai, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Isnawilu, kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia di mata pelajaran PKN. Baik, setelah perkenalan diri, saya akan mencoba mempresentasikan atau membuat video dan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baik, yang pertama, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Makna dan karakter hukum. Hukum merupakan sistem hukum yang seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dan berbagai pandang, teori, asas, atau para pakar. Sementara peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum atau sistem hukum, dan peradilan saling hukum itu juga merupakan suatu aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Di dalam hukum juga ada beberapa unsur yang terkandung. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi. Dan yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dan adapun karakteristik dari hukum, hukum, adanya perintah dalam larangan atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Dan yang pertama juga, penggolongan hukum mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan yang lain. Dan hukum privat berbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perdata atau hubungan yang mengatur individu secara hukum, contohnya hukum keluarga, hukum warisan keluarga, atau hukum kekayaan. Dan yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan pedagang, contohnya hukum tentang jual beli atau pendirian perusahaan dagang. Dan ketiga, tujuan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan mencegah tindakan yang sewenang-wenang melindungi hak asasi manusia. Dan yang keempat itu ialah tata hukum Indonesia, di mana istilah hukum atau yang merupakan tata hukum itu yang merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Dan yang tujuannya itu, tujuan hukum itu berguna untuk mempertahankan dan memelihara dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan atau dapat menertibkan ketertiban di Indonesia. Yang kedua, dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum atau yang terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional yang sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di pasal 24 ayat 2 dan sampai 3. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dan yang kedua, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan hukum kehakiman dan diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Dan lain sebagainya juga bisa kita dapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dan yang keempat itu adalah perangkat lembaga peradilan, yang dimana lembaga adalah suatu alat pelengkapan negara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya hukum nasional. Dan adapun perangkat lembaga yang peradilannya, yang pertama, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun atau dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dan ketua dan wakil dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan yang ketiga kali atau yang ketiga tahun. Hakim konstitusi adalah penjabat negara. Dan yang kelima, tingkat lembaga peradilan, yang dimana lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya kedudukan bersejarah, yang akan tetapi ditempatkan secara hierarkis yang bertingkat-tingkat sesuai dengan peran dan fungsinya. Kedua, pengadilan tingkat kedua. Dan yang ketiga, kasus oleh Mahkamah Agung, yang dimana Mahkamah Agung berkedudukan
sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk lingkungan peradilan dan memberi perintah. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung atau pimpinan agung terdiri atas seorang ketua dan anggota atau 2 orang wakil. Dan peran lembaga peradilan itu memberikan gambaran kepada kita atau mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Baik bagian C, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Adapun tidak ada jarang yang di masyarakat atau perbedaan kepentingan atau yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Contohnya sikap taat terhadap hukum, menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan bagi negara atau yang bertentangan dengan hukum dan menganalisis sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, perilaku yang bertentangan dengan hukum yaitu 1. Penipuan dalam jual beli, dan 2. Pembunuhan, dan 3. Mengambil hak milik orang lain yang sanksinya terdapat pelanggaran peraturan hukum yang bersifat hetereno atau artinya dapat dipaksa oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan demikianlah video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.